Ya, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue di video Bitcoin yang sudah tadi siang gue upload, hari ini akan lanjutin untuk membahas si Terra Luna Maya yang merah teman-teman ya, bener-bener merah membara banget ini ya. Terra Luna ini gila banget ya. Sekarang ini harganya di coin market cap ini sekitar 4,6 dolar teman-teman. Jadi di lowesnya itu sampai ke 4,21 dolar. Gila, bener-bener ini gila banget gitu ya untuk si Terra Luna ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ambil short posisi di Terra Luna, wah cuannya mungkin udah cuan-cuan luber banget gitu teman-teman ya. Memanfaatkan momentum gitu ya buat teman-teman yang memang sedang ataupun sudah ya ambil short di Terra Luna gitu ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, awalnya saya akan ngebahas untuk si Bitcoin dominance terlebih dahulu. Ini mengalami penguatan yang super sekali ya. Jadi memang kita bisa lihat dia tidak testing dulu ya, lanjut dulu bablas teman-teman ya. Lewatin di area box warna hijau ini yang sebelumnya berfungsi sekali untuk menjadi area resisten yang cukup kuat untuk si pergerakan Bitcoin dominance time frame 4 jamnya. Langsung dibablas segini kencengnya teman-teman. Nah di sini dia udah mulai berhenti nih ya, mulai berhenti. Maybe mungkin aja dia bisa testing dulu atau setidaknya retest dulu ke box warna hijau ini teman-teman ya. Jadi hopefully seperti itulah. Jadi kalau misalkan dia mengalami penguatan gini kan altcoinnya ya makin tertahan, ada juga yang makin glosor gitu ya untuk altcoinnya. Nah salah satu yang berdampak juga si Terra Luna Maya ini teman-teman, di mana footnya masih kencang ya, kemudian dari secara teknikalnya juga masih mendukung untuk dia bisa lanjut drop gitu ya. Plus juga untuk si Bitcoin dominance ini karena benar-benar mengalami penguatan ya, jadi kurang lebih Terra Luna kena imbasnya lagi gitu teman-teman. Jadi memang ini benar-benar kurang bagus lah untuk si Terra Luna ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat aja nih secara weekly ya, ini gila banget men gitu kan. Ini satu candle merah panjang banget teman-teman. Ini kalau misalkan saya ukur aja penurunannya dari satu batang ya candle merah ini dari sini pas dia mulai buka next candle baru ini sampai ke area harga-harga sekarang aja nih, ini udah minus sekitar 93,82%. Ini udah hampir 94% teman-teman. Just atau hanya satu candle weekly. Ini gila banget. Ini bener-bener gila banget ya. Jadi kita bisa lihat sebelumnya aja pernah kejadian satu candle merah lumayan panjang di sini. Ini penurunannya kurang lebih sekitar 75,59% gitu. Ya ini lebih gila lagi ya, karena memang dari situasi kondisi fundamental yang benar-benar nggak bagus lah untuk si Luna saat sekarang. Ini gila banget. Nah bahkan kemarin sudah saya sampaikan kalau misalkan area sekitar 23 sampai 24 dolar itu nggak mampu ya untuk dia pertahankan, at least dia bikin base dulu gitu ya, maka dia berpotensi untuk ngetes ke kisaran next target 19 dolar, next lagi di sekitar 15 dolar. Bahkan dua area itu aja langsung dibablas tanpa ampun teman-teman ya, untuk atau oleh si Luna ini sendiri. Nah jadi memang sekarang ini posisinya secara weekly time frame dia sedang testing di lowest pointnya dia di sini. Ini di tanggal 15 Mei 2021 ya. Jadi memang dia lagi testing di area tersebut dan dia sekarang ini sedikit tertahan atau berhenti laju penurunannya. Jadi ini adalah hal yang wajar. Cuman ketika dia testing di sini hanya berhenti doang, belum adanya reaksi yang lumayan lah pemantulan atau bagaimana gitu. Berarti menandakan untuk jangka pendeknya benar-benar masih strong banget untuk sellernya teman-teman. Dia hanya terhenti sejenak aja. Jadi kita belum melihat adanya kenaikan atau tail candle yang lumayan signifikan di area-area sekarang gitu ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya si Luna ini ya harus mampu istilahnya bikin create base, bertahan dulu di range area sekitaran 3,9 sampai sekitaran 5,7 dolar ini. Ya jadi dia harus mampu dulu ya mempertahankan istilahnya sideway dulu lah gitu ya. Untuk laju penurunannya mampu ditahan dulu gitu ya. Karena secara weekly kalau misalkan dia di area sini nggak mampu dipertahankan, dia berpotensi untuk ngetes di kisaran sini teman-teman. Ini mungkin saya akan tandain dulu nih. Ini nah di sini.
Ini di sekitaran 1,35 dolarnya. Ya, ini cukup ngeri juga sih sebenarnya di sini nih, teman-teman. Ya, karena misalkan kita lihat juga ya secara weekly, kalau misalkan di area itu jebol, untuk weekly-nya ini nggak ada lagi nih, teman-teman, nggak ada lagi. Ya, jadi kita bisa beracuan untuk area resisten ini. Tuh, nggak ada lagi, teman-teman. Ini kosong, benar-benar kosong gitu ya. Next target di bawah 1,35 di kisaran berapa? Ini akan saya tandain, teman-teman, di kisaran sini nih. Ya, sebelumnya jadi support and then resistance itu di sekitaran 0,65 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan sekali di dua area next target support ini ya, support and resistance ini. Kalau memang dia nggak mampu dipertahankan nih, ya di sininya dia nggak ada slowing down dan lain sebagainya, mungkin dibantai lagi, drop lagi, dibanting lagi lebih signifikan, dia bisa aja nge-reach ke dua target ini. Kalau nggak adanya istilahnya dia ngebentuk base atau tahanan dulu lah di range kisaran box warna kuning yang tadi sudah saya sampaikan secara weekly time frame-nya gitu ya. Jadi ini adalah area krusial untuk si Luna ya, untuk dia at least sideways terlebih dahulu lah gitu ya. Stop dulu gitu ya. Pelosotannya di stopin dulu gitu ya di kisaran ini. Tapi kalau misalkan nggak ada stop yang kita lihat di area sini, jadi bisa aja lanjut untuk bablas sampai kisaran antara dua area ini yang bawahnya, teman-teman ya, 1,35 ataupun lebih bawahnya di kisaran 0,65 dolar. Itu adalah next area yang perlu sekali diperhatikan ya. Jadi ini adalah area krusial yang benar-benar harus kita lihat nih untuk jangka-jangka pendek ini. Teruntuk untuk si Luna gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan juga, kalau misalkan nanya Luna apakah bisa rebound, yes bisa rebound, tapi bukan untuk jangka pendek gitu. Jadi cukup sulit untuk si Luna ini benar-benar bisa rebound jangka pendek. Maybe dia harus take time ya, butuh waktu, minimal dia sideways dulu lah untuk jangka pendeknya gitu. Kita nggak ngomongin rebound yang bagaimana dulu, dia sideways dulu aja udah cukup baik lah ya. Jangan dibanting lebih gila lagi gitulah, ibaratnya kan kayak gitu ya. Ini untuk weekly time frame. Next ini adalah daily time frame-nya ya. Jadi kemarin sudah ditandain juga nih di bablas secara daily time frame. Jadi kalau misalkan secara lebih detail lagi dilihat di sini ya, teman-teman, ini saya sempat tandain. Kenapa saya tandain di sini? Sebelumnya mengalami pemantulan yang lumayan signifikan di area-area kisaran antara dua garis warna biru ini. Ini di sekitaran 3,93 dan di sekitar 4,92 dolar. Nah, dia ini sempat atau sudah masuk ya di range area sini. Ya, jadi memang ini kurang lebih menjadi area krusial yang sedang ditesting oleh si Luna saat ini secara daily-nya. Nah, tinggal kita lihat aja nih the next daily candle-nya bagaimana. Kalau misalkan kita lihat baru aja dibanting seperti ini ya, belum ada tanda-tanda yang gimana untuk si Luna. Ini masih ekstrim serem banget gitu ya. Next lagi kalau jebol lagi ini bisa ke area sini, teman-teman. Di sekitar 2,43 dolar di area-area sekitaran sini kita bisa lihat nih di kisaran sini nih. Ya. Karena sebelumnya ini sempat ya dia cuma sempat bikin tahanan lah sekilas di kisaran-kisaran 2,4 dolar. Ya sekitar area sini. Ya kalau misalkan dia bablas lagi bisa kita beracuan ke next target lagi yang tadi sudah saya sampaikan secara weekly-nya. Dia bisa ngejar ke dua next target support-nya. Ya ini cukup ngeri sih. Ini cukup ngeri banget, teman-teman. Nah, ini baru naik dikit nih bikin tail candle bagian bawah dikit. Karena sebelumnya kita bisa lihat nih, di hari sebelumnya dia juga bikin tail candle nih. Sedikit nih, teman-teman. Jadi orang-orang mungkin kira wah ini kayaknya sudah mulai akan sideways lah ya ketika dia testing di sekitaran 15 dolar. And the next candle ya benar, dia naik sampai kisaran 19,7 dolarnya. Kemudian langsung dibanting turun nih, teman-teman. Gila ini, nomor si abis nih sampai 4 dolaran ya. 4 dolar lebih lah gitu, di bawah 5 dolar. Ini gila banget. Makanya hati-hati dulu kalau misalkan kita belum melihat adanya istilahnya pertanda yang lumayan lah untuk si Luna. Ini bisa aja dibanting se ekstrim ini. Kita bisa lihat nih secara daily-nya nih serem banget gitu ya. Jadi yang nanyain kalau misalkan dia belum ada tanda-tanda yang lumayan, masih bisa sekali untuk lanjut turun bahkan ke kisaran 2 dolaran. Ini bisa gitu, teman-teman. Jadi untuk berhati-hati gitu ya. Saran saya untuk berhati-hati, apalagi yang demen-demen all in, wah ini bahaya banget lah. Ya, kemarin-kemarin yang udah all in di 15 dolar, di 19 dolar ya udah rontok juga nih, langsung dihajar sampai 4 dolaran gitu ya. Untuk berhati-hati aja lah. Ya, saya infonya. Ya karena memang belum adanya tanda-tanda yang lumayan bagus lah untuk si Luna ini, masih ekstrim
serem banget gitu ya. Nah ini cuma tambahan aja secara time frame 1 jam ya. Ini ketika dia create ataupun adanya tahanan sedikit gitu ya di kisaran 23 sampai 24 dolaran. Ini membentuk yang namanya seperti triangle pattern ya, teman, symmetrical triangle pattern di sini. Ya, kemudian dia melanjutkan penurunannya. Kalaupun kita ukur untuk target penurunannya, ya sebentar nih kita ukur untuk target penurunannya aja ketika dia breakdown ya, teman-teman. Nah, sebenarnya udah masuk di range kisaran 14,7 sampai kisaran 19 dolar ini udah masuk nih untuk target penurunannya ya dari si triangle pattern ini. Cuman langsung dibablas ya. Dia dia udah nyentuh target terus rebound sedikit atau mantul sedikit ya, kita bisa lihat di sini. Mantul sedikit ke bagian atasnya ya ataupun resisten atasnya kisaran 19,6 dolarnya. Habis itu lanjut langsung langsung lanjut dibantai turun lagi ya teman-teman. Jadi memang hal seperti ini nih yang benar-benar kita harus perhatikan ataupun antisipasi ya, karena memang untuk si Luna ini dari segi fundamental juga benar-benar lagi nggak mendukung gitu. Jadi benar-benar rapuh, ditambah juga Bitcoin dominance yang penguatan dan juga Bitcoin yang tertekan ya. Jadi benar-benar perfect combo untuk membuat si Luna makin terprosok atau endlosor lebih dalam lagi. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk beberapa area next target. Tuh ya, ini gila. Ditekan lagi guys sampai 3,6 dolar, gila ya. Jadi hati-hatilah teman-teman ya, hati-hati. Ya buat teman-teman sekalian yang mungkin lagi pengen mencoba peruntungannya di Luna ataupun yang baru mencoba ingin masuk ke Luna, ya kalian harus analisa sekali lagi lebih benar-benar lagi ya, karena memang lagi ngeri-ngeri banget lah untuk si Luna ini saat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan yang memang benar-benar yakin ya jangan dipaksakan masuk gitu ya, jangan tergiur wah ini saatnya udah peluang emas dan lain sebagainya. Wah ini masih bisa dibanting lagi, masih bisa nggak? Masih bisa karena memang kita belum melihat ataupun saya pribadi belum melihat adanya tanda-tanda untuk dia at least slowing down dulu, belum ada ya. Jadi dia cuman mantul dikit aja langsung dibanting tuh keras banget gitu teman-teman ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa analisa kembali sebelum execution atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.